Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Wulandari dengan NIM T20191176. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Materi ini terdapat pada kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Berarti percaya. Artinya, kita mengakui sesuatu itu benar dalam hati, lewat lisan dan perbuatan kita. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Arti iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita meyakini dengan sepenuh hati terhadap adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Allah menurunkan 4 kitab suci kepada para nabi dan rasulnya, yaitu yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Qibti. Firman Allah yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud, Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis dalam bahasa Suryani. Sebagaimana Allah berfirman, dan kami iringkan jejak mereka, Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran menjadi pedoman umat Islam di seluruh dunia dan bukan hanya untuk bangsa Arab. Kitab Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan dalil naqli beriman kepada kitab Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dan dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim.
yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, yaitu mendapat petunjuk Allah. Yang kedua, akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, memberikan kemantapan dalam menjalani keislaman. Dan yang keempat, dapat terlepas dari kesesatan. Dan yang terakhir, mendapat ilmu pengetahuan yang luas.